Halo Visipers, saya Raudia Tuzara kembali lagi dalam podcast Visip Unjani. Senang sekali rasanya, apalagi di episode keempat masih dalam segmen Visip Tokoh dan spesial edisi Magister Hubungan Internasional. Dan di setiap episodenya Raudia Tuzara selalu punya teman ngobrol dengan orang-orang luar biasa. Nah, spesial juga hari ini teman ngobrol Raudia ini luar biasa cantik. Tapi sebelum kita present, sebelum kita sapa, Raudia akan membacakan dulu profil bintang tamu kita yang satu ini. Beliau adalah Profesor Sukawarsini Jelantik, Doktoranda, Master of International Studies, Doctor of Philosophy, atau kerap disapa Profesor Cantik. Adalah Kepala Program Magister Ilmu Sosial, Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR. Program S1 Doktoranda diselesaikan dari jurusan Ilmu HI, Universitas Pajajaran. Lalu kemudian program Master of International Studies dari The University of Sydney, Australia. Dan selanjutnya Doctor of Philosophy dari Flinders University, Australia. Ibu Sukawarsini Jelantik mendapatkan fellowship pada Research School of Pacific and Asia Studies di Australian University pada tahun 1999 dan Fulbright Junior Research Fellowship pada Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2002. Dan saat ini, Ibu Sukawarsini Jelantik adalah seorang penulis sekaligus pakar hubungan internasional di bidang terorisme, peran media, dan keamanan nasional. Dan Ibu Profesor Sukawarsini Jelantik adalah special guest kita yang keempat yang berasal dari akademisi hubungan internasional. Luar biasa. Kalau begitu, langsung saja Raudia Tuzara sapa. Halo Ibu, selamat datang di podcast Visip Unjani. Terima kasih, selamat datang. Ada Ibu luar biasa cantik loh Bu. Seger banget ya begitu Ibu tadi datang, vibes-nya itu luar biasa positif. Biasanya di bintang tamu Raudia ya Bu ya, bapak-bapak gagah gitu. Kalau sekarang saya tuh merasa kayak, oh ternyata saya tidak cantik sendiri, Ibu lebih cantik. Ada saingan ya? Ada saingannya. Ibu kabarnya baik? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita bakal ngobrol-ngobrol santai lebih jauh ya Bu ya, ini sebenarnya saya penasaran bagaimana sih Bu first impression Ibu pada saat Ibu dikontak nih untuk pertama kalinya datang ke podcast Visip Unjani, itu seperti apa sih Bu? Oke, nggak sempet kaget sih karena ngedadak banget. Saking ngedadak nggak sempet kaget ya Bu ya? Sempet. Jadi ya udahlah gitu. Oke, berarti Ibu memang dikontak, kemudian Ibu bisa Udah menghadiri. siap podcast katanya gitu. Oke. Ya seneng juga, ngerasa bangga, terhormat juga bisa ngobrol. Dan bisa sharing di sini. Oke, berarti ini Ibu gak sempat kaget tapi perasaannya juga ada senangnya juga bisa datang ke podcast Visip Unjani ya Bu ya. Oke, nah Ibu ini Raudia juga pengen nih ngobrolin tentang kondisi saat ini, di mana saat ini pandemi ya Bu ya. Ini membuat banyak aktivitas yang bisa dibilang jadi banyak terbatas atau juga ada beberapa aktivitas yang mungkin jadi lumpuh. Nah pertanyaan saya ini adalah apakah di masa pandemi seperti ini dengan segudang kegiatan Ibu, apakah ini memang impact-nya luar biasa berdampak gitu kepada Ibu, atau mungkin selama pandemi ini saya nggak begitu kerasa juga sama keseharian saya begitu Bu? Oke, pandemi ya udah 2 tahun nggak kerasa, tapi untuk segi kesibukan sih, kesibukan ngajar itu nggak ada bedanya. Jadi jadwalnya tetap padat seperti biasa, webinar juga ya. Ada undangan juga, misalnya untuk seperti sekarang menjadi dosen tamu untuk program Magister Hubungan Internasional. Terus juga jadi ya membimbing juga, pembimbingan skripsi atau tesis, sama aja sih. Cuman kalau yang sebelumnya tatap muka, nah kalau sekarang kita ini ya pakai online. Betul, gitu. jadi era digital begitu ya Bu ya. Meet, terus pakai ya semuanya pakai teknologi. Oke, berarti sejauh ini memang tidak begitu berdampak akan aktivitas Ibu, hanya bedanya ini kalau misalnya biasanya tatap muka, ini sekarang semuanya serba online ya Bu ya? Betul. Oke, nah ini kalau sebelumnya pakai pulpen merah, ya kan? Coret kerjaan mahasiswa, ada yang ketawa tuh. Salah satu mahasiswanya ya Bu ya? Sekarang nggak perlu pulpen lagi. Sekarang jadi dicatat-catat di layar ya Bu ya? Layar. Oke, baik. Berarti ini salah satu memang aktivitas Ibu ini juga masih aktif dalam mengajar. Masih. Oke. Nah, ini sebagai Ibu gitu ya, sebagai dosen senior.
Saya ini penasaran, Ibu punya nggak sih Bu pengalaman yang bisa dibilang pengalaman paling menarik atau pengalaman paling berkesan atau pengalaman lucu atau pengalaman yang bikin kesel selama Ibu mengajar tapi via online Ibu? Ibu ada nggak ceritanya? Boleh dong diceritain nih buat para visipers yang ada di rumah. Ya pasti ada lah ya, kita udah 2 tahun sekarang pakai layar. Oke. Ya kadang-kadang apa ya, para mahasiswa kan ada aja alasannya supaya nggak on cam seperti itu ya. Jadi bilangnya lah sinyalnya lagi nggak bagus ya kan, atau padahal lagi kumpul di mana gitu, di kafe atau di mana, atau lagi tidur mungkin ya kan. Baik. Ya gimana ya, hal-hal seperti itu memang terjadi nggak cuma di mahasiswa Unpar ya, tapi kan semuanya pasti ngalamin hal seperti itu. Ini berarti momen-momen di mana mahasiswanya ini banyak alasan-alasan untuk tidak on cam. Ada yang bilangnya mungkin jaringan wifi-nya padahal lagi masih pakai daster di kasur ya, seperti siapa itu? Seperti itu. Atau misalnya bilangnya susah jaringan padahal lagi kumpul ya Bu ya, dan segala macamnya. Berarti ini pengalaman yang luar biasa. Dimaklumi aja lah dimaklumi ya Bu ya. Tapi Ibu ini salah satu dosen yang memang mengharuskan mahasiswanya ketika kuliah ini harus on cam nggak sih Bu? Nggak harus sih. Nggak harus. Jadi kalau memang ketika kita berkomunikasi biasanya saya minta lihat dong wajahnya gitu. Tapi nggak semuanya harus sih. Mungkin kalau misalnya emang salah satu pesertanya, salah satu mahasiswanya ada interaksi langsung, biasanya disuruh on cam sama Ibu ya? Kalau ada interaksi, diberi pertanyaan misalnya baru saya minta. Tapi kalau mereka merasa lebih berkonsentrasi dengan off cam ya nggak apa-apa. Nyantai aja kan ya, udah gede-gede juga ya, udah dewasa ya mahasiswanya, apalagi program magister. Betul. Ya kan, masa mau dipaksa harus on cam semua. Kadang-kadang ada yang sambil kerja juga kan. Jadi ini untuk para mahasiswanya Ibu ya, mohon kalau misalnya ada kelasnya harap mandi. Tidak bisa santai-santai di kasur ya. Nah kalau misalnya nih saya gitu ya ngeliat betapa banyaknya gelar dalam nama Ibu. Saya jadi penasaran seputar masa kecil Ibu justru ya. Jadi saya boleh tanya-tanya? Iya Bu, ini karena begitu berderet gitu ya gelar Ibu. Ini kalau misalnya menurut saya pribadi, Ibu ini bisa dikatakan dalam tanda kutip anak HI banget Bu. Iya benar. Makanya pertanyaan saya ini adalah apakah memang Ibu ini waktu masa kecilnya dibesarkan oleh keluarga dengan background pendidikan di kajian sosial atau bahkan politik, atau bagaimana sih Bu sampai akhirnya Ibu bisa mempunyai gelar yang luar biasa dan itu tuh jadi anak HI banget gitu Bu? Masa kecil mungkin ya ayah saya sih yang terbanyak banget pengaruhnya. Beliau juga seorang dosen, seorang profesor, peneliti juga, dan banyak keliling dunia juga gitu ya. Pernah kerja untuk salah satu badan PBB seperti itu. Nah mungkin dari sana ya ada keinginan saya untuk suatu saat juga melihat dunia gitu. Ya jadi tidak hanya bahkan sempat kepikiran untuk jadi pramugari dulu, karena kan jalan-jalan gratis, dibayar, ya bahkan dibayar ya. Ya seperti itulah ya. Jadi memang idenya sih gimana saya melihat kehidupan di negara lain, di dunia lain seperti itu. Ya. Berarti ini sebenarnya memang bisa dikatakan yang menginspirasi Ibu untuk kemudian ingin mengetahui segala macam mengenai HI ini dari sosok di rumah, yaitu papa dari Ibu itu sendiri ya. Berarti ini Ibu sejak kapan sih Bu mulai tertarik dengan segala macam hal terkait HI? Sejak kapan? Iya, jadi ketika saya masuk program sarjana di Pajajaran, saya ngambil hubungan internasional. Ya dengan visi suatu saat saya apakah jadi diplomat misalnya atau menjadi kerja di organisasi internasional seperti itu. Tapi kemudian pilihan saya untuk jadi dosen akhirnya. Tapi dengan catatan
dosen yang banyak jalan seperti gitu ya. Oke, dosen yang banyak jalan ya. Jadi pengen tetap jadi dosen, jadi profesor, tapi tidak melupakan untuk tetap traveling. Iya, seperti itu. Oke, ini karena Ibu sudah mention mengenai traveling ya Bu ya. Jadi Ibu ini selain dikenal sebagai pakar hubungan internasional, ternyata ini Ibu disebut-sebut sebagai traveler 5 benua Bu. Kalau mungkin saya dikenalnya sebagai traveler 5 kecamatan aja ya Bu ya, karena nggak jauh main saya. Ibu ini terkenal sebagai traveler 5 benua. Nah makanya Bu, ini sebenarnya Raudia dan mungkin ini para visipers yang ada di rumah, bagaimana sih cerita Ibu saat mengunjungi negara-negara yang banyak sekali itu, sampai akhirnya Ibu ini dijuluki sebagai traveler 5 benua Bu. Yang menjuluki siapa ya? Ada Bu, ada banyak sekali netizen yang menyebutkan itu. Oh gitu ya. Iya, gimana awalnya gitu, apa pertanyaannya? Boleh Ibu. Jadi Ibu ceritanya bagaimana nih kenapa Bu gitu? sampai akhirnya Ibu memang luar biasa sering sekali jalan-jalan sampai disebutnya traveler 5 benua begitu Bu. Oke. Global traveler lah mungkin ya. Oke, boleh Bu. Ya, ya seperti yang tadi saya katakan ya, memang hobinya jalan Oke. gitu ya. Jadi misalnya saya konferensi atau Oke. ikut seminar itu kan kalau dalam sebagai dosen kan sangat dimungkinkan untuk Oke. itu. Nah juga sebagai dosen, sebagai peneliti juga kita bisa mengakses dana juga kan. Oke. Ya, misalnya makalah kita dipresentasikan di suatu event Oke. internasional, kita bisa mengakses dana dari universitas atau dari Dikti gitu. Oke. Nah, channel-channel itu yang selalu saya manfaatkan. Selain itu juga ya channel pribadi juga gitu. Oke. Misalnya akses dari dana itu nggak dapat kan, nggak selalu dapat juga ya. Betul. Kadang-kadang dari Dikti ya kalau lagi bagus mungkin proposalnya kita dapat. Oke. Kadang-kadang juga enggak gitu, mungkin Oke. dianggap nggak sesuai dengan untuk temanya yang pada tahun itu. Ya saya juga pakai dana pribadi seringkali sih gitu. Oke. Berarti ini Ibu sebenarnya sudah memulai sebutlah menjadi traveler. Ini dimulai sejak kapan Ibu sampai akhirnya bisa dijuluki 5 benua loh Bu? Ya mungkin awalnya ketika saya jadi AFS exchange student. Oke. Ketika di SMA gitu ya, saya year 12 saya di Sydney di Australia. Lalu kemudian saya kembali terus di semester 2, baru semester 2 di Unpad saya juga bekerja untuk pemerintah Indonesia di World Expo Vancouver. Oke. Di tahun 1986 itu juga memungkinkan kita untuk melihat Kanada, Amerika Utara, Meksiko dan seterusnya. Lalu setelah itu mengambil program S2, program magister juga di Australia. Oke. Lalu program doktor juga di Australia lagi. Oke. Lalu setelah itu apply juga untuk berbagai seperti fellowship ya. Saya pernah mendapatkan tadi seperti disebutkan, pernah mendapatkan di Canberra, di ANU, juga pernah mendapatkan di Washington DC. Itu juga akses fellowship yang didapat dari Fulbright seperti itu juga. Jadi saya selalu mencari informasi tentang ada kemungkinan untuk menjadi fellowship misalnya seperti itu. Oke, memang luar biasa ya. Maksudnya Ibu ini keluar yang awalnya Bu saya pikir ini mungkin Ibu ini memang senang aja jalan-jalan, terus juga untuk melengkapi highlights Instagram gitu ya. Mungkin kalau saya seperti itu Ibu ini memenuhi portonya ya. Luar biasa. Fellowship dan lain sebagainya ke luar negeri ini memang ada kegiatannya dan ada ilmunya yang didapat ya Bu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita presentasi di seminar atau konferensi, kan di CV-nya masuk tuh. Betul. Gitu. Tapi kalau cuman jalan-jalan atas nama pribadi, dimasukin dalam rangka apa? Betul. Gitu kan? Nah, jadi kalau lebih enak sih jalan sambil traveling, sambil konferensi juga seperti itu. Oke, nah ini dari banyaknya negara yang sudah Ibu kunjungi, Ibu punya nggak ada satu aja nih pengalaman yang paling berkesan selama Ibu berada di luar? Waduh, semuanya menarik ya. Satu aja Bu yang kayaknya Ibu tuh nih memorable banget, saya nggak akan pernah lupa pengalaman ini gitu. Iya, misal di mana ya? Afrika Selatan. Oke. Ya. Afrika Selatan, saya
Itu di kotanya atau tempat konferensi itu Cape Town. Oke. Ya itu juga menarik sekali karena meskipun proses pemisahan apartheid ya. Oke. Meskipun apartheid sudah dihapuskan secara resmi, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita masih lihat dengan jelas bagaimana kehidupan warga kulit putih dengan kulit hitam itu terbelah sangat beda sekali. Oke. Gitu. Jadi misalnya kita ada satu perumahan yang khusus untuk yang saya berkunjung, misalnya ada perumahan kulit hitam, kita sebagai turis juga bisa berkunjung ke sana ya. Oke. Itu yang ya kita tahu lah ya, seperti rumah-rumahnya kecil-kecil, ya tidak ada saluran air, sampah segala macam, dan ya kecil-kecil lah seperti rumah-rumah kardus gitu. Oke. Tapi hanya dipisah oleh sungai aja kita udah bisa melihat dunia lain gitu. Seperti neraka dan surga gitu. Oke, sangat berbanding terbalik ya Bu. Beda banget. Jadi dipisahkan oleh sungai aja, di seberang sana kita udah bisa lihat kehidupan yang sangat beda. Rumah-rumahnya besar-besar seperti istana, halaman luas, bunga di mana-mana seperti itu ya. Terus ya orang-orangnya juga beda gitu. Sementara ini ya beda banget lah. Oke, berarti ini bisa dibilang momentum gitu ya yang paling berkesan buat Ibu adalah pada saat Ibu berada di Afrika. Iya, ya salah satunya. Salah satunya. Oke, kalau begitu satu lagi deh Bu yang paling memorable. Kalau tadi kayaknya pengalamannya Ibu bisa melihat ada kesenjangan yang luar biasa begitu ya Bu ya. Iya, nah kalau selanjutnya deh Ibu misalnya di daerah lain atau misalnya Ibu di Paris bersama sang suami, kok berasa syuting Evil I'm in Love misalnya. Sama anak. Oh begitu. Oh seru banget. Gimana tuh Bu, ceritain boleh deh. Di mana ya? Saya pernah juga ikut satu konferensi di Oxford University. Ya itu juga memorable banget karena kalau Oxford Uni itu kan terdiri atas college ya. Kalau nggak salah sekitar 33 colleges gitu. Jadi rencana saya selama ikut acara di sana akan mengunjungi semua college di sana gitu. Jadi baru mengunjungi 1 atau 2 saya kena sakit. Sakit, tapi itu baru mengunjungi 1 aja udah berkesan banget gitu ya. Ternyata bahkan detail-detail bangunannya itu sangat berkesan banget untuk saya ya kan. Jadi tembok-temboknya, semua kehidupan mahasiswanya, toko-tokonya, lalu saya keliling jalan kaki supaya lebih berkesan kayak gitu ya. Tapi di hari keberapa gitu yang saya rencananya mau nerusin ngeliat foto, ternyata saya kena cikungunya waktu itu. Jadi saya sampai nggak bisa jalan, terus akhirnya saya keseret-seret aja kakinya gitu ya, sampai akhirnya saya travel lagi pakai bus ke tempat lain, tapi masih dalam kondisi kakinya bengkak banget kayak gitu. Jadi penyakit itu baru belakangan saya tahu itu masa inkubasinya tuh 7 hari gitu. Jadi saya sebenarnya udah dapet di Indonesia, tapi baru meledaknya tuh di sana gitu. Ya Bu ya. Berarti di momen itu juga Ibu ada banyak aktivitas yang asalnya mungkin sudah terplanning, kemudian jadi istirahat ya Bu ya. Istirahat total, nggak bangun-bangun dari tempat duduk, bahkan harus karena tempat saya di asrama mahasiswa itu udah hari itu harus check out gitu, sampai saya harus minta izin untuk extend karena nggak bisa gerak sama sekali kayak itulah. Luar itu biasa. Juga menarik ya, berkesan Ya Bu ya, dari yang awalnya mungkin amazed gitu melihat luar biasa sekali di Oxford di sana, sampai akhirnya Ibu juga ada momen sedih akhirnya Ibu ya, karena Ibu harus sakit berada di sana ya. Tapi itu mungkin paling memorable buat Ibu. Makanya saya tadinya mau saya ulang lagi kunjungan ke Oxford. Udah dapet 2020. Sudah rencana ya. Tapi itu Oxford bulan Mei ya, Maret kita kena. Betul, kita karantina luar biasa di tahun itu ya Bu ya. Nggak jadi lagi. Semoga nanti Ibu ada rezeki lagi, ada kesempatan lagi, Ibu bisa ke sana dan semoga saya bisa ikut ya Bu ya. Iya, rame. Pengen nebeng. Nah, Ibu tadi kan menyebutkan kalau misalnya di Oxford ini ada kurang lebih mungkin tadi dari beberapa college dan Ibu mengunjungi salah satunya juga sudah pernah ya? Udah, jadi saya memang acaranya tuh namanya di Merville College. Kita acara di sana, terus asramanya juga kita di sana.
Terus yang ruang makannya kayak tempatnya Harry Potter gitu, Oke. gitu ya. Yang Seru gedungnya banget ya. kuno banget. Oke. Terus kita makan satu deret gitu dengan teman-teman dari ujung ke ujung kayak gitu. Oke, wah seru sekali ya Bu ya. Nah mungkin Ibu juga di sana melihat selain melihat lingkungannya, melihat luar biasa vibes-nya, bangunannya dan lain sebagainya juga mungkin Ibu tahu di mana proses belajar mengajar juga Ibu sempat lihat berarti ada di sana ya. Sempat, iya. Nah kira-kira saya penasaran Ibu, kira-kira memang ada budaya atau memang ada kebiasaan yang di sana ini kayaknya perlu diterapkan di Indonesia gitu, ada nggak Bu? Ya ada sih, ya karena saya kan program doktor juga di luar ya, Oke. di Australia juga, program magister juga. Oke. Ya, yang perlu kita banyak pelajari itu soal menulis. Oke, Soal nulis kita kurang banget. oke, Karena di SMA kan kita nulis bukan dijadiin pelajaran utama ya. oke, Jadi bahkan pelajaran bahasa Indonesia pun misalnya di tingkat universitas masih belajar tentang awalan, akhiran, Oke. masih yang gitu-gitu ya. Tapi ketika diminta untuk nulis dengan argumen yang kuat, dengan tata bahasa yang baik, ambiar semua gitu. oke. Jadi saya banyak banget belajar ketika di program magister, karena kan saya program sarjananya dari sini ya. Oke, Kan tidak dibiasakan untuk menulis secara runut, sistematis, argumentatif seperti itu. oke. Jadi kaget jadi di sana. Oh, ternyata saya nilainya D lagi gitu. Oh, Ibu pernah juga dapat D, Bu? Pernah. Alhamdulillah saya nggak sendiri udah. Tapi bedanya Ibu di luar negeri. Oke. Ya, jadi harus banyak di titik beratkannya di penulisan sih. Oke. Makanya pulpen merah perlu ya. Pulpen merah perlu. Oke, baik. Ini berarti salah satu poin yang bisa dibilang boldnya adalah skill menulis Iya. dari kegiatan ngajar mengajar di Indonesia, Ya, gitu ya. kalau kita pengen nulis bagus ya berarti harus banyak baca. Betul. Jadi baca dan tulis lah. Oke. Bukan hanya nulis status ya. Betul. Kalau itu mudah sepertinya ya Bu ya. Tanpa diajarin, tanpa ada mata kuliahnya, kayak semua orang bisa dengan mudah menulis status ya Bu ya. Ini nulis Oke. yang esai ya. Oke. Apakah esai pendek, esai sedang, Oke. apakah esai panjang, itu kan perlu strategi sendiri-sendiri. Oke, menulis yang struktural begitu Bu ya. Dan Indonesia ini perlu untuk menanamkan lebih untuk para mahasiswanya mempunyai skill menulis yang baik Iya, ya Bu betul, ya. betul. Oke, luar biasa pengalaman Ibu nih dari yang memang jalan-jalan lihat segala macam sampai akhirnya bisa melihat kalau ada sesuatu nih yang bisa kita petik kalau memang di Indonesia ini masih ada perlu kualitas yang ditingkatkan lagi. Iya, Dan banyak, juga pengalaman banyak. Ibu yang luar biasa lagi. Oke. Nah kalau begitu nih Bu, kita mungkin akan nanyanya balik lagi ke perhatian Ibu ya. Baik. Jadi gini Bu, saya ini punya fun fact. Kalau ternyata Ibu Profesor Sukawarsini Jelantik adalah salah satu profesor wanita di Indonesia di bidang HI yang notabene-nya ini jarang sekali seorang wanita Indonesia menyandang gelar profesor di bidang HI. Dan ini kalau memang saya tidak salah, profesor wanita di bidang HI ini hanya 2. Betul Ibu? Sepertinya seperti Sepertinya itu ya. seperti itu. Memang sangat jarang sekali ya dan Jarang, Ibu ini ya. adalah salah satunya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tantangan terbesar Ibu untuk mendapatkan gelar profesor di Indonesia? Baik, banyak sih tantangannya, makanya nggak Banyak banyak ya, Bu? kan yang dapat. Bener Bu, saya aja nih ya Bu ya yang mengejar gelar sarjana aja tiap hari berasa tantangan Bu. Apalagi Apalagi Ibu profesor ya. Iya. Oke. Ya yang paling itu sih yang paling menantang sih bukan masalah kemampuan ya. Kalau Oke. saya lihat banyak juga di antara rekan-rekan saya gitu ya, kolega yang punya kemampuan yang cukup gitu sebagai Oke. seorang profesor, tapi daya juangnya mungkin untuk melawan atau untuk menangani masalah-masalah administratif. Oke. Jadi yang paling masalah sih administrasi sih. Oh begitu. Itu jadi salah satu tantangan yang Iya. dirasa waduh luar biasa Bu ya. Kalau misalnya disederhanakan administratifnya gampang kok. Semua Oke. orang juga bisa. Buat Ibu. Saya nggak enak ngomongnya ya, karena buat saya pasti sangat sulit ya. Iya. Oh begitu, administratifnya ya Bu ya? Administratif Oke. ya, seperti aturan yang berubah-ubah misalnya. Oke, Baru saya menyelesaikan, ini pengalaman ya. oke. Baru menyelesaikan sesuai aturan yang sedang berlaku,
selesai ternyata aturan rubah. Oke. Berarti harus mulai dari nol lagi, jadi harus ditata lagi dari awal. Oke. Udah selesai nih, ulangi lagi karena ada aturan baru misalnya. Oke. Jadi aturannya tuh konstan, ada terus. Apa perubahannya? Oke, dan Nggak bisa acak dibilang gitu. cepat begitu ya Bu ya? Nggak cepat juga, jadi begitu apa ya? Ya nggak bisa diprediksi gitu. Oke. Kadang-kadang kalau kita tahu 2 tahun lagi akan ada aturan baru, ya kita tunggulah 2 tahun Oke. lagi. Ini enggak, bisa jadi kita tunggu nggak ada perubahan. Oke. Tapi ketika kita ambil yang ini perubahan, surprise. Oke, surprise ya Bu ya. Baik, baik. Itu sih yang uji nyalinya di Uji sana nyalinya sih. di situ ya. Oke, ini memang Ibu berpendapat satu-satunya mungkin bisa dibilang tantangannya luar biasa adalah secara administratif ya. Karena kalau sudah Iya. dijalaninya selain dari itu mudah ya Bu ya. Iya, mudah. Ibu percaya nggak saya bisa Semua profesor orang juga seperti bisa. Ibu? Bisa. Saya Semua aminin orang dulu juga sarjana dulu ya Bu ya. bisa. Aduh, kita aminkan saja Amin, ya. amin. Oke, kalau begitu nih ya sebagai ibu nih gitu salah satu profesor wanita di Indonesia yang mana ini sangat jarang, saya penasaran bagaimana tanggapan ibu mengenai pendidikan wanita dan juga Indonesia saat ini. Waduh, satu tesis sendiri nih untuk menjawab ya. Pendidikan wanita Indonesia, iya. Mungkin secara umum aja ya, Oke. bahwa kesempatan belajar untuk orang-orang Indonesia masih belum terbuka lebar gitu ya, Oke. terutama ya kita nggak ngomongin di kota Bandung atau di Jawa Barat, Oke. tapi Indonesia secara umum ya. Oke. Kita perlu masih membuka kesempatan yang luas Oke. untuk mendapatkan pendidikan tinggi terutama, Oke. memberikan pengalaman juga untuk belajar di program sarjana, program magister, Oke. sehingga lebih banyak lagi sarjana-sarjana yang kita miliki. Oke. Dan untuk isu perempuan mungkin kesetaraan gender masih menjadi isu ya, Oke. karena secara budaya kan di Indonesia masih budaya patriarki. Oke. Gitu. Jadi itu yang masih menjadi halangan bagi beberapa perempuan untuk maju, untuk menyetarakan diri dengan laki-laki. Oke, berarti ini yang pertama adalah kalau memang kesempatan pendidikan di Indonesia ini masih belum merata, dan juga kalau Iya. misalnya memang secara wanita dan juga Indonesia ini memang butuh kesetaraan gender ya Bu ya dalam bidang pendidikan itu sendiri. Iya, betul. Ya. Oke, kalau begitu, nah ini pertanyaan terakhir deh Bu ya. Ibu bagaimana sih Bu kesan-kesan Ibu terhadap Unjani sebagai The Smart Military University dan juga pesan-pesan Ibu untuk para mahasiswa HI dan juga para visipers yang ada di luar sana? Waduh, kesan-kesan tentang Unjani ya. Oke. Ini universitas yang keren banget ya. Ini untuk akan menjadi salah satu pusat pendidikan yang paling penting untuk warga Jawa Barat dan juga untuk Indonesia pada Oke. umumnya. Jadi saya bangga sekali sih ada Unjani, dan apalagi saya diundang ke sini berbagi, ini sebuah kehormatan untuk saya. Oke, nah kalau pesan-pesan Ibu nih untuk para mahasiswa HI dan juga visipers yang ada di rumah. Semangat! Semangat. Satu kata tapi to the point, semangat ya. Baik, kalau begitu Ibu Profesor terima kasih banyak sudah mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol bersama dengan saya. Semoga kita di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa bertemu lagi, dan syukur-syukur bisa traveling bareng ya Bu ya. Sure, iya pasti. Baiklah, kalau begitu visipers, itu dia tadi Raudia Tuzara sudah ngobrol-ngobrol seru. Kalau misalnya pengen tahu, pengen gak terlewat episode-episode selanjutnya, jangan lupa untuk selalu nantikan episode dari podcast Visip Unjani dengan subscribe YouTube channelnya Podcast Visip Unjani, dan jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke teman-teman yang ada di luar sana. Kalau begitu Raudia Tuzara pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.